Alhamdulillah, aku pernah nonton filmnya untuk keperluan menulis lagu gitu ya, tapi ini menurut aku jadi jauh lebih menyenangkan dan jadi banyak lucunya gitu. Jadi aku ngerasa di sini miris ya ketika kesedihan itu kalau dijalanin dengan ya seru gitu sebenarnya selalu bisa diatasi dan bikin kita jadi lebih kuat gitu. Dan buat aku jadi makin ngerti bahwa kita tuh perlu lebih banyak lagi film-film seperti ini gitu. Dan jujur terima kasih banyak buat Pak Daniel Rifki yang benar-benar bikin dari skripnya, daripada saat syutingnya itu jadi lebih ringkas dan jadi lebih punya meaning gitu buat kita tuh menyerap dan nangkep bagaimana kita harus melakukan adegan demi adegan. Dan saya sebagai ibu kayaknya nggak pas untuk ngomong, tapi boleh nggak sih saya muji anak saya sendiri? Boleh dong, luar biasa memang ketiganya. Yang nomor 1 tuh ada Drew Prawiro, dia anak yang paling nggak mungkin saya pikir tuh bisa berakting, tapi saya selalu terpukau ketika dia ada di layar. Dan buat saya, wow, untuk pengalaman pertama kok bisa segitu meyakinkannya gitu. Gimana Drew? Menurut kamu? Silakan Drew. Iya, sejujurnya awalnya agak ragu aja sih, soalnya mungkin aku doang, tapi kayak aku merasa kayak nggak begitu lucu gitu in real life juga. Tapi untuk di film ini karena bantuan dari Om Daniel juga, penyutradaranya sangat enak gitu, maksudnya bisa tektokannya, dan Pak Daniel sangat detail. Tapi juga ke akunnya juga dengan cara-cara yang masuk gitu, dan aku merasa nyaman banget. Ya sekarang memang di keluarga ini Billy yang paling berkorban sih, luar biasa. Itu merasa banget kita sih. Itu harus diakui Bro. Demi keluarga aku. Demi keluarga. Terakhir sebelum ke teman-teman media, kita ke Bapak Dwi Sasono. Bapak Dwi, komentarnya Pak Dwi melihat respon yang sangat hangat. Jadi ini satu keluarga Pak Dwi, silakan. Saya masih gemeteran tangannya ini. Gara-gara ke Kalideres next ya. Ngambil sawi. Aduh, ini aku gak bisa ngomong apa-apa dari tadi. Aku ketawa, aku senyum. Jujur aku tadi gimana ya rasanya menonton tuh adalah melihat keluarga aku sendiri gitu kan. Kayak masalahnya sama. Kita pernah mengalami masalah seperti itu juga. Titik sulit dalam kehidupan keluarga tuh masalah finansial. Siapa yang gak pernah mengalami itu gitu. Jadi kayak keluar dari badan terus ngelihat sendiri gitu. Aku kagum, terus terang kagum dengan proses perjalanan ini gitu, dan kekhawatiran ada sejak awal, terutama juga anak-anak bagaimana menghadapi ini semua gitu. Drew tentunya juga yang dia dari awal itu dia sudah mau berusaha, dia mau latihan dan sebagainya gitu. Aku kagum sih sama Drew gitu. Sama Denden juga, dan bagus tentunya juga. Semuanya pas, bukan hanya keluarga aja tapi semua juga dari Opa Hans, Om Indro, Om Andra, semuanya tuh mereka bersabar gitu loh menghadapi kami gitu, anak-anak yang masih baru juga gitu. Dan aku nggak menyangka tadi begitu melihat semuanya mengalir sampai selesai, dan nggak terasa film ini tuh sangat padat dan pesannya juga sangat baik sekali gitu. Dan di sini melihat memang tidak sempurna tapi ada keindahan di situ gitu. Dan ujungnya keluarga Sukaharta ini bisa merefleksikan bagaimana keluarga yang bisa bertahan gitu saat masa sulit, dan mereka bangkit saat terjatuh gitu. Dan disitulah mereka mendapatkan kesuksesan. Yes. Terima kasih Bapak Dwi Sasono. Kita akan ke teman-teman media terlebih dahulu, silakan yang ingin bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran CAST. Ya boleh, silakan. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Terima kasih Bias. Saya Yan dari Demi Film Indonesia. Pujian saya untuk semuanya, terutama Daniel Rifki, dan yang akan membuktikan sutradara sudah bisa. Ini film komedi, tetapi saya dalam banyak sekali adegan berbismillah. Saya menangis, ya, mata saya berkaca-kaca, terutama
kehandalan acting Mbak Nyonya Dwi Sasono ini ya luar biasa sekali, yang selalu membuat mata saya basah dalam dialognya. Tapi ada satu pertanyaan saya khusus untuk Deden bagus. Silakan. Tentu yang menjawab ini bukan cuma Deden tapi Daniel Rifki. Saya tidak tahu ini anak musiknya SD tapi tidak pernah sekolah, dia tinggalnya di dalam lemari dan dia bisa menulis seperti Leonardo da Vinci macam-macam. Apakah anak ini homeschooling atau gimana? Hanya melalui Ibu Widi, hanya ibunya saja yang mengajar. Sementara dua kakaknya itu saya ada adegan pergi ke sekolah dan lain-lain ya, terutama yang sulung sudah biasa saya lihat dalam film Billy yang juga saya baru lihat pertama kali main ini, tapi saya kagum sekali sama Deden Dwi. Ya, ini apakah dewasanya bisa melebihi Dwi Sasono? Wow. Ya, Dan terima kasih Pak Yan. tentu saja untuk Mbak Widi yakin bisa jadi nomine Best Cipta. Amin. Pak Yan, terima kasih. Deden, silakan Deden boleh menjawab, nanti dibantu Mas Daniel. Silakan. Ya, jadi terima kasih Om Yan udah Opa Yan. Sebenarnya di filmnya kata ibu, aku itu sebenarnya homeschooling. Iya, memang homeschooling. Di situ waktu pertama kali aku lihat skripnya, aku emang lihatnya itu kayak Kenny itu hampir sedikit di bawahnya kayak Albert Einstein gitu. Kenny itu personality itu genius, chill sama irit. Yes, genius, chill, irit. Betul Pak Ian, memang di dalam skripnya Kenny itu memang sebenarnya kesulitan untuk mencari sekolah yang pas. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk dia homeschooling, tapi hanya untuk sementara sampai kita mendapat sekolah unggulan gitu ceritanya. Dan itu kan ternyata perlu biaya gitu. Itulah yang akhirnya dijelaskan di film ini ya. Gitu. Mas Daniel mau menambahkan? Terima kasih banyak Pak Ian, supportnya luar biasa. Terima kasih.